Bahagia itu mahal sih? Tanya kamu. Aku pun terkikih sambil mengangkat es krim di tanganku. Itu karena kamu lebih memilih menangis ketimbang tertawa, jawabku. Kamu pun cemberut imut. Annyeonghaseyo, balik lagi di channel Liana. Di sini aku akan bahas topik seputar tulis menulis. Tapi sebelumnya, klik dulu tombol subscribe dan like. Buat kalian yang sudah subscribe dan nonton video ini sampai selesai, aku berharap hari kalian penuh kebahagiaan. Kok bahagia itu mahal sih? Tanya kamu. Aku pun terkikih sambil mengangkat es krim di tanganku. Itu karena kamu lebih memilih menangis ketimbang tertawa, jawabku. Kamu pun cemberut imut. Bukan mauku aku merasa sedih, timpalmu. Cahaya mentari menyusup melalui dahan dan dedaunan hijau. Binar hangatnya melelehkan gumpalan matcha dingin di atas kue kerucut yang kugenggam. Memang sih, tapi kamu bisa kok memilih untuk tetap tersenyum dan bersyukur, jawabku lagi. Kamu mungkin tidak bisa lari dari perasaan kecewa, sedih, dan stres. Tapi kamu masih punya pilihan kok untuk tetap tersenyum, memaafkan, ikhlas, dan bahagia. Teman menulis, pertanyaan yang paling sering aku dapat dari kelas-kelas menulis adalah, gimana sih cara mendapatkan ide cerita? Atau bagaimana sih cara mulai menulis? Oke, mungkin cara tiap orang berbeda-beda ya. Kalian tahu kan, ada tipe orang yang bisa mengeluarkan ide terbaiknya di dalam keadaan tertekan. Ada juga yang harus dalam keadaan rileks. Nah, intinya kita tidak pernah tahu kapan ide cerita terbaik itu muncul. Jadi, kalau aku sendiri selalu berjaga-jaga dan bersiap-siap kapan saja dan di mana saja. Salah satu ide cerita yang datang tak diundang itu adalah cerita yang tadi aku bacakan. Waktu itu hari sedang panas terik dan aku menikmati es krim matcha di kebun depan rumah. Sinar matahari menyusup di sela-sela dedaunan, dan sinarnya jatuh tepat di atas es krim yang meleleh perlahan. Saat itu hanya ada satu emosi yang kurasakan, bahagia. Nah, mulailah muncul definisi bahagia versiku sendiri. Dan aku mulai menyusunnya dalam bentuk dialog, seolah-olah aku sedang bicara dengan seseorang. Lalu, bagaimana aku mulai menulisnya? Sama seperti kita mengabadikan gambar visual, kan perlu kamera dong. Nah, kalau untuk mengabadikan ide cerita, kita perlu alat tulis. Bisa kertas,
bisa bawa pen, pensil, atau bisa juga gawai atau gadget atau laptop yang bisa dipakai untuk menulis. Lalu, pindahkan ide cerita dalam isi kepalamu ke dalam bentuk kata-kata. Jangan takut salah ya, jangan takut jelek. Tulis saja apa yang kalian pikirkan dan rasakan. Lalu, sudah. Gak kurang pendek tuh ceritanya. Tulisan singkat begitu bisa dijadiin apa? Sabar teman menulis. Tulisan singkat tadi itu bisa dibilang baru secuil cuplikan dari sebuah cerita yang lengkap. Ibaratnya nih, kalau kita bikin pizza, ya kalian baru bikin toppingnya doang. Nah, kalau kalian sudah punya satu cuplikan atau bahkan lebih, kalian bisa mulai kembangkan ide cerita itu sesuai kreativitas kalian. Tentukan ide pokok cerita sesuai tema yang mau kalian buat. Gitu teman menulis. Kalau dari kisah es matcha yang meleleh itu, kira-kira ide pokok cerita apa ya yang cocok? Oke, kembali lagi ke pertanyaan awal. Jadi, gimana cara mendapatkan ide cerita? Ya, dengan menangkapnya. Karena ide cerita itu ada di mana aja di sekitar kita. Kita hanya perlu jala atau jaring, lalu menangkapnya. Misalnya nih, saat teman kalian curhat, atau saat kalian sedang dinasehati, atau bahkan emosi yang kalian rasakan ketika kalian baca buku, nonton, atau sedang baca berita. Itu bisa jadi ide cerita juga loh. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana cara mulai menulisnya? Jawabannya, tuliskan aja seperti untuk dirimu sendiri. Ya, seperti bikin catatan pribadi agar kalian tidak lupa akan sebuah momen. Oke teman menulis, segini dulu tips menulis dari Liana. Kalian boleh komen di bawah ini. Tips menulis apa sih yang ingin aku bahas? Kalian juga bisa follow Instagram aku supaya bisa kirim DM ke aku. Oke deh, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Annyeong.